Ya, oke, baik. Kita lanjutkan hari ini bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Selalu Pak. Ya. Yang tidak hadir siapa kira-kira? Har ya? Yang kita nggak sampaikan siapa? Yang tidak hadir itu hanya satu orang saja ya. Saya. Jadi begini, kalaupun tidak ada ada halangan, misalkan datang di sekolah itu seharusnya bagaimana? Minta izin. Ya. Kalaupun ada kegiatan yang penting sekali, itu bisa minta izin di balik kelas atau di tengahnya, bisa lewat surat. Kemudian alhamdulillah ini sudah berapa orang? 25 ya? 25. Ya, satu orang saja alhamdulillah. Kenapa? Kalian itu anak-anak yang sudah mengerti dengan sekolah. Ya, dan alhamdulillah rajin. Iya kan? Saya. Kalau kalian seperti ini semua nanti sampai berikutnya mungkin masuk di SMA, di perkuliahan, itu kalian bisa jadi orang yang baik dan sukses. Ya, karena intinya sukses itu adalah rajin dan atau disiplin. Ya. Kemudian juga selain kedisiplinan, tentu kewajiban kita sebagai siswa apa? Belajar. Ada yang belajarnya tiap malam di sini. Ya? Ada yang belajar tiap malam? Ada. Ya, seharusnya bagaimana? Kewajiban kita sebagai siswa harus belajar. Terkait dengan pertemuan kita yang pertama, itu tentang apa? Tentang Gambar. struktur dan yang minggu lalu kan? Yang minggu lalu itu apa? Struktur atau apa? Struktur organisasi kehidupan. Ya, sana udah dilihat? Ya. Ya, sekarang lagi pertemuan berikutnya. Ya. Pertemuan berikutnya itu ini. Kemarin kita sudah pelajari yang mulai dari yang paling kecil apa? Sel ya. Ya. Setelah sel kumpulan dari beberapa sel apa? Setelah itu ya kan, maka tujuan pelajaran kita hari ini adalah ini. Ya ini, nggak kelihatan ya? Pak, rasakan saja ya. Ya, terdiri dapat menjelaskan pengertian sel itu apa. Ya, kalian akan mengerti bahwa sel itu apa. Kan mulai dari kecil itu sel jaringan organ. Ya, hari ini terus materinya itu tentang sel. Ya, kalian hari ini akan mengetahui apa itu sel, kemudian bisa bisa menyebutkan bagian-bagian sel dan fungsinya. Ya, makanya sebentar ada yang bisa menggambar itu. Yang punya menggambar sini kan ada berapa kelompok? 3 ya. Ya, kemudian ada kelompok yang mana yang bikin pembicaraan apa bisa ditambah ya. Iya, yang ini menulis apa? Narasi ya. Ya, kalimat-kalimat saja ya. Ya. Kemudian tujuan ketiga itu adalah bisa membedakan mana sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, sebentar kalian akan gambar itu tumbuhan sel hewan. Pas sudah sampaikan dulu bahwa bentuk kelompok ya sesuai dengan bakat dan minatnya dan suka menggambar kita tabel yang menulis hanya menulis juga sudah dibuat. Dan anda orang yang menggambar yang suka menggambar kelompok sama ya. Ini sama ya. Ini, oke Pak, bagi dulu. Nah, ya. Ingat dari Pak ini, perhatikan sini. Ya, kita kan belajar tentang sel hari ini. Ya, harus pahami dulu apa itu sel. Ya, bahwa sel itu, kemarin kan bilang katanya yang paling terkecil. Ya, bahwa sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi bagian terkecil dalam makhluk hidup itu adalah sel. Sel itu bisa dilihat ya? Ya, bisa harus menggunakan apa? Mikroskop elektron kalau saya mau. Ya, berikutnya bahwa sel itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang ini mana? Yang ini itu adalah sel tumbuhan. Kemudian yang ini yang bulat ini adalah sel
kalian akan menuliskan apa itu sel. Kemudian yang suka menggambar itu gambar. Nanti ada gambarnya di buku situ. Ya, tulis bagian-bagiannya dan fungsinya. Oke, Pak? Ya. Konsentrasi semua ya. Ya. Coba sini. Kita lihat sini. Lepas dulu semuanya. Ya, lepas dulu semuanya karena sudah beberapa saat berjalan kegiatan kita. Untuk itu untuk merefleksikan kita punya pikiran otak, refresh ya, refresh. Kita berhenti sejenak bekerja, kemudian ada namanya meditasi, melatih konsentrasi kita untuk supaya kita fokus lagi. Ya, ikuti Pak punya instruksi. Untuk semuanya, coba dengarkan di depan semua sini. Ya, dengarkan sini semuanya. Lepas alat dan bahan yang kalian pegang. Ya. Tundukkan kepala sejenak. Tundukkan kepala sejenak. Kedua tangannya berada di kedua paha kanan dan paha kiri. Dan ada yang tertawa ya. Ya. Fokus bahwa Anda berada di satu tempat. Ya, tangannya diletakkan di kedua paha dan kanan dan kiri. Tundukkan kepalanya sejenak. Kemudian fokus bahwa kalian itu seolah-olah berada di tempat yang ini. Lalu hembuskan nafas satu kali. Ya, keluarkan. Hembuskan lagi. Kita konsentrasi. Keluarkan. Rilekskan tangan. Hembus lagi. Dan lepas. Ya. Kepalanya boleh menghadap di temannya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Oke, lanjutkan pekerjaan. Ini kusur pengerti. Jangan asal tempel ya, namanya dulu apa? Itu badan Golgi, mana badan Golgi? Ya? Badan Golgi. Yang mana? Kolom plasma. Ini apa? Ya, mana kolom satu? Ya, kita berikan dulu ya. Tadi sudah diselesaikan semua tugas-tugas dan alhamdulillah sudah ada berapa 5 kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu tadi 3 kelompok yang hobinya menggambar atau bakatnya menggambar sudah dituangkan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Ya, ada sel apa ini, sel tumbuhan, kemudian sel hewan, ada sel tumbuhan, ada 2 sel tumbuhan, ini ada 1 tapi sudah mewakili 2 sel tumbuhan dan hewan. Kemudian ada juga menyajikan dalam bentuk narasi. Ya, ini kelompoknya Jose tadi sudah bagus bahwa sel pengertiannya sel, kemudian bagian-bagian sel itu ada berapa? Ada 3, yaitu pertama membran sel hewan dijabarkan dalam bentuk tabel. Kelompoknya
Sekian ya, ya bagus sekali. Ini perbedaan sudah bagus. Sedikit Pak menyimpulkan dalam kegiatan kita hari ini bersama-sama ya. Ya, bahwa sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa sel itu adalah satuan struktur terkecil organel atau struktur terkecil dari makhluk hidup. Oke, saja. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang waktu siang di Halmahera Timur. Baik, saya akan menyampaikan refleksi tentang perasaan saya dan pembelajaran ketika perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan kompetensi sosial emosional, kemudian rencana perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pertama, terkait dengan perasaan saya dalam melakukan aksi nyata di dalam kelas terkait dengan RPP berdiferensi KSE. Dalam perencanaan sebenarnya tidak ada hambatan bagi saya karena memang sebelumnya itu sudah ada RPP yang saya rancang, namun pelaksanaan pembelajaran tadi saya bedakan antara muatan materinya, namun prosesnya itu kurang lebih sama dengan apa yang saya rencanakan di RPP sebelumnya. Adapun perasaan saya ketika merencanakan kegiatan ini, aksi nyata ini, sebenarnya hambatan yang ada itu sedikit, itu cukup, saya rasa cukup baik. Saya merancang terutama dalam dalam pembuatan RPP, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyiapkan siswa yang memang mereka betul-betul kooperatif, dan memang sebelumnya sudah juga saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan ini termasuk yang kedua kali, sehingga mereka sudah mulai terbiasa dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya terapkan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas, perasaan saya sangat baik, perasaan saya sangat bahagia karena ini merupakan suatu hal yang baru bagi saya, terutama memadukan antara RPP yang sebelum-sebelumnya saya rancang, saya buat, namun saat ini sudah dimasukkan RPP berdiferensiasi, yaitu ada konten materinya, ada proses sama produk yang dimasukkan di situ. Sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran itu sudah mencerminkan apa yang memang yang harus diusahakan atau direncanakan atau sesuai dengan tujuan dalam modul ini, sehingga di situ saya merasa bahagia karena aksi SWON itu semuanya aktif, ada diferensiasi kontennya, kemudian sudah ada di situ diferensiasi prosesnya, bagus sekali. Kemudian di situ sudah ada diferensi produknya yang tadi sudah ada di video yang saya sampaikan. Kemudian terkait dengan perbaikan, ya memang sebenarnya pelaksanaan ya cukup gampang-gampang susah sih, karena sebelumnya belum ada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas seperti ini. Tapi ya walaupun ada kekurangannya, tapi insya Allah ke depan saya akan melakukan perbaikan, terutama ketika mengelola siswa yang memang betul-betul kebutuhan minat dan kebutuhannya itu beda dengan siswa-siswa yang lain atau berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga perlu diadakan fokus, terutama saya sebagai seorang guru di antara kelompok itu, misalkan yang bakatnya di menggambar, betul-betul saya fokus mengajari mereka, karena dalam satu kelompok itu tidak semua siswa yang betul-betul hobi menggambar, karena masih ada 1-2 orang siswa yang monoton. Ya, insya Allah ke depan saya akan membimbing lagi siswa yang dalam kelompok itu tidak
tidak terlalu aktif. Tapi insya Allah ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Secara garis besar apa yang saya lakukan itu sudah saya pahami insya Allah. Kemudian saya akan melakukan perbaikan ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan refleksi pada kegiatan aksi nyata ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.